Allahumma sholli ala Muhammad. Jamu itu kadang kita hindari karena pahit rasanya. Seandainya kalian tahu bahwa ujian itu pahit, namun kalau sampean sanggup untuk menelannya, sanggup untuk melampauinya, maka setelah itu kenikmatan-kenikmatan, manisnya iman, manisnya perbuatan amal soleh kita akan ditampakkan oleh Allah. Kuncinya harus bersabar, harus minta kekuatan kepada Allah agar kita dikuatkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Perbaiki introspeksi diri setiap hari sebelum kita tidur, sebelum kita belajar mati, setelah sholat isya. Kita disunnahkan oleh baginda Rasul, disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, sebelum tidur kita terlebih dahulu untuk melakukan sholat witir. Dipahami ini, jangan langsung tidur, biar bermanfaat ilmunya. Kalau kalian nggak praktekkan, tanda-tanda ilmunya itu tidak bermanfaatnya. Makanya dipraktekkan sebelum tidur, ambil wudhu ya. Kemudian sholat sunnah witir berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau kanjeng Nabi Muhammad 11 rakaat ya. Kalau kalian sudah ngantuk 1 rakaat saja ya. Kemudian baca istighfar sambil introspeksi diri. Terus lakukan itu setiap harinya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita harus lihat video kita. Kita harus lihat tayangan-tayangan perbuatan kita, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur kembali. Belajarlah untuk introspeksi diri, menghisap diri, banyak mana amal baik kita dengan amal buruk kita. Harus kita menghisap diri kita setiap hari sesuai dengan perintahnya Allah di dalam Al-Quran, di mana Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'ala jami'ihim waj'alna في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوالي يا حسن الجمال وقائم بالجوال مهجر من المثل ولك الحمد لله وشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. اللهم صل على محمد
ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzahan qawli Wa qali wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'in جهلي وحيراتي فيا رب ماتعني بسر حروفه ونور به سمعي qalbi ومؤلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Ma'idah 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa anzur anna yufakun. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Masih ibnu Maryam, tidakkah Al-Masih putra Maryam illa rasulun, kecuali seorang utusan, qad khalat min qablihi, sungguh telah lampau, sungguh telah berlalu min qablihi, dari sebelum Al-Masih, ar-rusulu, para utusan, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Al-Masih siddiqah, orang yang jujur. Karena ada keduanya, Al-Masih dan ibunya,
ya'kulani ta'am, memakan makanan. Undur, lihatlah, perhatikanlah, kaifa nubayyinu, bagaimana diterangkan, ditampakkan, lahum, atas mereka, kepada mereka kaum Bani Israel, kaum Nasrani, al-ayati, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tsummandur, kemudian lihatlah, perhatikanlah, anna yufakun, sungguh bagaimana yufakun, menolak mereka. Ini menegaskan, ayat ini menegaskan bahwasanya tidak ada Al-Masih kecuali dia hanya seorang utusan. Al-Masih, tidakkah Al-Masih Kanjeng Nabi Isa Ibnu Maryam, putranya Siti Maryam, illa rasul, kecuali ia seorang rasul, seorang utusan. Al-Masih di sini dimaknai orang perjalanan, orang yang selalu berjalan. Al-Masih dimaknai adalah usapan. Jadi mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa kebanyakan melalui usapan tangannya. Orang yang mati diusap oleh Kanjeng Nabi Isa bisa hidup kembali. Orang yang kena penyakit lepra diusap oleh tangannya Kanjeng Nabi Isa sembuh. Orang yang buta diusap oleh tangannya Kanjeng Nabi Isa sembuh. Makanya Kanjeng Nabi Isa dijuluki, diberi nama Al-Masih. Tidaklah Al-Masih, tidaklah Kanjeng Nabi Isa putra Maryam illa rasul, kecuali ia sebagai seorang utusan, tidak lebih. Kanjeng Nabi Isa itu seorang utusan, seorang rasul, bukan Tuhan. Kanjeng Nabi Isa itu bukan Tuhan, atau bukan bagian dari ketuhanan, trinitas ketuhanan. Namun Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah sebagai rasul, sebagai nabi, untuk menyampaikan risalah dan nubuwah. Qad khalat min qablihi, sungguh berlalu, min qablihi, dari sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Isa ar-rusulu, para utusan, para rasul. Jadi sebelumnya, sebelum Kanjeng Nabi Isa diutus, sudah banyak para utusan, para rasul yang diutus oleh Allah. Kanjeng Nabi Yusuf, Kanjeng Nabi Harun, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi siapa lagi? Zakaria, Yahya. Sudah banyak para utusan, para rasul yang sudah diutus oleh Allah, sama seperti Kanjeng Nabi Isa. Wa ummuhu, dan umminya
ibunya Kanjeng Nabi Isa yang bernama Siti Maryam Siddiqoh, orang yang sangat jujur, orang yang memegang kejujuran. Siddiqoh, orang yang jujur, orang yang memegang kejujuran, orang yang berani mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Itu orang yang jujur, siddiq. Kalau sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergerak as-siddiq adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar itu betul-betul memegang kejujuran. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj, bercerita, disampaikan kepada para sahabat yang membenarkan, yang berkata jujur, berpegang kepada kejujuran dari dalam hatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang memegang kejujuran, yang mengatakan kejujuran sama antara hatinya dan lesannya dan juga perbuatannya. Karena ada keduanya, Al-Masih Kanjeng Nabi Isa wa ummuhu, dan ibunya Siti Maryam, ya'kulanit ta'am, sama-sama memakan makanan. Jadi keduanya sama-sama memakan, sama-sama makan, sama-sama merasakan lapar. Jadi sangat jelas Kanjeng Nabi Isa juga merasakan lapar. Berarti Kanjeng Nabi Isa seorang makhluk ciptaan Allah yang butuh kepada Allah. Kalau seorang utusan, seorang manusia adalah makhluk. Seorang makhluk pasti butuh kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih sama-sama lapar, ya sama halnya seperti kita manusia biasa, dari bangsa manusia. Jadi jangan sampai disesatkan dengan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa adalah Tuhan. Kanjeng Nabi Isa adalah Allah. Bukan. Kanjeng Nabi Isa adalah Abdullah. Jangan sampai juga Kanjeng Nabi Isa dikatakan anak Allah, ibnullah, salah. Namun katakan bahwa Kanjeng Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, ya. Sama Kanjeng Nabi Isa seperti para nabi, para rasul sebelumnya, sama manusia ciptaan Allah. Sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama sakit. Undur, lihatlah, diperintahkan oleh Allah, lihat kaifa nubayyinu lahum, bagaimana diterangkan, dijelaskan lahum kepada Bani Israel, kepada kaum Nasrani, al-ayati, tentang kekuasaan Allah. Jadi Kanjeng Nabi Isa juga punya kelebihan, punya mukjizat, bisa menghidupkan orang yang sudah
mati, bisa menyembuhkan orang yang buta sehingga bisa melihat kembali, bisa menyembuhkan penyakit lepra, diusap langsung sembuh. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Isa, dan itulah yang ditampakkan oleh Allah berupa ayat-ayat, tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, ya. Kanjeng Nabi Musa, apa kelebihannya? Bisa bercakap-cakap dengan Allah, bisa memecah lautan, membelah lautan, bisa tongkatnya tatkala dipukulkan kepada batu yang besar bisa memancarkan 12 mata air. Tangannya Kanjeng Nabi Isa bisa menjadi sentolok untuk menerangi jalan di waktu malamnya. Kanjeng Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit lepra. Itulah kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Undur kaifa nubayyinu lahum al-ayati. Lihat bagaimana Allah menampakkan, menerangkan, menjelaskan kepada kaum Nasrani al-ayati, tentang tanda-tanda kekuasaannya Allah, ditampakkan oleh Allah melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa. Namun apa yang terjadi? Summandur, kemudian perhatikan, kemudian lihatlah, anna yufakun, bahwasanya kaum Nasrani tetap menolaknya, menolak mereka atas ayat-ayat Allah, atas kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nolak, dia nggak mau, walaupun telah ditampakkan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Isa, namun kaum Nasrani tetap bersikukuh untuk menolaknya. Anna yufakun, sungguh mereka menolaknya, tetap nggak mau. Berarti kaum Nasrani ini, kaum Bani Israel, khususnya kaum Nasrani ini, orangnya tambeng, melampaui batas. Apa daunnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tudruni, la tudruni kama atratin nasara abna Maryam. La tudruni kama atratin nasara na Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Kanjeng Nabi Muhammad, kama atratin nasara abna Maryam, sebagaimana berlebih-lebihan memuji kaum Nasrani terhadap putra Maryam, yaitu Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah abdun, hamba. Faqulu, maka katakanlah
Abdullahi wa Rasulih. Katakanlah bahwa aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, wa Rasulih, dan utusan Allah. Di mana daunnya kanjeng Nabi? La tudruni kama atratin nasorob na Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasulih. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana berlebih-lebihan memuji kaum Nasrani terhadap putra Maryam, yaitu kanjeng Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Faqulu, maka katakanlah, maka sebutlah, aku ini Abdullahi wa Rasulih, aku ini hamba Allah dan utusannya Allah, Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu adalah abdun, sama hamba, dan kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Enggak boleh kita berlebih-lebihan, saking fanatiknya sampai-sampai kanjeng Nabi Isa dianggap Tuhan. Kalau sekarang saking saktinya, megang orang sakit langsung sembuh, dikira Tuhan ya. Bisa menghilang, dikira Tuhan, padahal hantu. Gak boleh berlebih-lebihan, apalagi hanya abdun, manusia biasa. Gak boleh kita berlebih-lebihan. Kanjeng Nabi Muhammad saja gak mau dipuji berlebih-lebihan, seperti memujinya kaum Nasrani terhadap putra Maryam, yaitu kanjeng Nabi Isa. Gak boleh berlebih-lebihan memuji nabinya, memuji kekasih Allah, disamakan dengan Allah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, oleh orang, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah, belajarlah untuk memuliakan orang. Kalau kita ingin dihormati oleh orang, belajarlah menghormati orang lainnya. Kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang, jangan menyakiti orang lain. Dipegang itu. Jangan sampai ada Tuhan selain Allah di dalam dada kita. Jangan sampai kita mempertuhankan makhluk. Jangan sampai kita mempertuhankan selain Allah. Kul, katakan ya Muhammad, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ata'buduna min dunillah, apakah menyembah kalian min dunillah, dari selain Allah, ma la yamliku lakum, yang mana sesembahan selain Allah itu la yamliku, tidak punya kuasa, lakum, bagi kalian, darron, untuk mendatangkan kemudaratan, wala naf'an, dan juga tidak bisa memberi kemanfaatan. Wallahu, dan ingatlah bahwa Allah was-sami'ul alim, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahuinya. Makanya nggak boleh kita berbisik-bisik tetangganya. Berbisik-bisik aja nggak boleh. Berbisik-bisik dalam hati saja tidak
diperbolehkan. Apa namanya berbisik-bisik dalam hati tentang kejelekan? Adalah suudzon, berprasangka buruk. Tidak boleh. Allah pasti mendengar. Itu loh orang itu kok khusus sih, itu loh orang itu kok pakaiannya kok lusuh sih, itu loh orang itu kok jembak aku delok ae ketoke ora tusaulan. Nggak boleh ngerasani di dalam hati saja, tidak boleh, apalagi ngerasani orang lain kepada tetangga, kepada orang lain, menjelek-jelekkan orang kepada orang lain, membicarakan orang, kejelekan orang, keburukan orang kepada orang lain, itu tidak boleh, apalagi memfitnahnya. Iku lho sing penyebar gosip, iku lho wongi ketoke ya meneng, tapi asline pencilaan. Nggak boleh ya. Apalagi sampai membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain, itu tidak boleh. Ini aja berbisik-bisik di dalam hati, berkerentek tentang keburukan orang, itu tidak boleh. Karena wallahu, sesungguhnya Allah was-sami, dialah Allah yang maha mendengar. Kerentek apapun di hati kalian, Allah maha mendengar. Kerentek apapun di dalam hati kalian, al-alimu, Allah mengetahui. Makanya nggak boleh kerentek elek, harus kerentek api, kerentek baik, husnudzon kepada Allah, harus husnudzon kepada orang juga harus husnudzon. Nggak boleh suudzon, apalagi kepada Allah. Aku kurang opo sih sholat 5 waktu, zikir 1 jam, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, tapi kok nasibku pancet koyo gini, nggak ada perubahan sih. Sabar, itu ujiannya. Sabar itu ujian. Ibaratkan kita sekolah, ibaratkan kita kuliah, kita belajarnya 1 semester ya, belajarnya 6 bulan, ujiannya hanya seminggu, ujiannya hanya 5 hari. Tapi karena ujian itu tidak mengenakkan, ujian itu pahit, seolah-olah itu berlangsung sangat lama, padahal sebentar. Makanya kalau sampean menunggu-nunggu itu hal yang membosankan ya. Jamu itu kadang kita hindari karena pahit rasanya. Seandainya kalian tahu bahwa ujian itu pahit, namun kalau sampean sanggup untuk menelannya, sanggup untuk melampauinya, maka setelah itu kenikmatan, manisnya iman, manisnya perbuatan amal soleh kita akan ditampakkan oleh Allah. Kuncinya harus bersabar, harus minta kekuatan kepada Allah agar kita dikuatkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Perbaiki introspeksi diri setiap hari, sebelum kita tidur, sebelum kita belajar mati,
Setelah sholat isya kita disunnahkan oleh baginda Rasul, disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, sebelum tidur kita terlebih dahulu untuk melakukan sholat witir. Dipahami ini, jangan langsung tidur, biar bermanfaat ilmunya. Kalau kalian nggak praktekkan tanda-tanda ilmunya itu tidak bermanfaatnya. Makanya dipraktekkan sebelum tidur, ambil wudhu ya. Kemudian sholat sunnah witir berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau kanjeng Nabi Muhammad 11 rakaat ya. Kalau kalian sudah ngantuk 1 rakaat saja ya. Kemudian baca istighfar sambil introspeksi diri. Terus lakukan itu setiap harinya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita harus lihat video kita harus lihat tayangan-tayangan perbuatan kita, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur kembali. Belajarlah untuk introspeksi diri, menghisap diri, banyak mana amal baik kita dengan amal buruk kita. Harus kita menghisap diri kita setiap hari sesuai dengan perintahnya Allah di dalam Al-Quran, di mana Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jadi harus kita introspeksi diri, perbuatan kita, amal-amal kita, lebih banyak mana amal baik kita dengan amal buruk kita. Kalau ternyata ditakdirkan oleh Allah kita lebih banyak amal baiknya, tetap kita minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan, agar Allah meningkatkan amal kebaikan kita. Namun apabila sebaliknya, ternyata setelah kita introspeksi diri, ternyata kebanyakan amal buruk yang kita lakukan, maka kita cepat-cepat untuk beristighfar, minta ampunan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar keburukan yang dilakukan bisa diganti dengan amal kebaikan. Terus minta petunjuk, minta kekuatan kepada Allah. Jangan pernah ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita ya. Kalau Allah sudah menghendaki keburukan kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan terhadap kita, tidak ada pula yang bisa mencegahnya. Gimana ayatnya? La yamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Lagi wa yamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusifu bihi may yasha'u
min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan, sudah menimpakan adabnya, sudah menimpakan takdir buruknya kepada seseorang, tidak ada yang bisa memadamkannya, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Allah sendiri. Dan sebaliknya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah memberikan karunia kepada kita, memberikan maghfirah, ampunan kepada kita, memuliakan, mengangkat derajat kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya, menjadikan kita menjadi orang yang sukses, yang bermanfaat bagi sesama. Tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya. Walaupun seluruh makhluk bersatu padu untuk menolaknya, tidak akan mampu atas takdir baik yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendakinya. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkeinginan, pasti itu yang akan terjadi. Kita memang punya keinginan, kalian juga punya keinginan, tapi keinginannya Allah yang akan terjadi. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Yang terjadi adalah kehendak Allah. Makanya kita kalau ingin dilancarkan rezeki kita, disehatkan tubuh kita oleh Allah, dibahagiakan keluarga kita oleh Allah, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah yang memiliki semua. Mendekatlah kepada Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Mendekatlah kepada Allah yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki keselamatan, yang memiliki kesuksesan, yang memiliki kekayaan. Hanya Allah. Jadi kalau kalian ingin ditakdirkan oleh Allah, ditakdir dengan takdir yang baik, syaratnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingin dikeluarkan dari permasalahan, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingin dilancarkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya, dekatkan diri kita kepada Allah sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin, diberi mahkota takwa oleh Allah. Kalau kita sudah diberi gelar takwa, diberi gelar muttaqin oleh Allah, berarti kita diakui sebagai keluarganya dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyun alu Muhammadun, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarga besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.